OpenAI berencana memperketat standar keamanan pada layanan ChatGPT dengan memperkenalkan aturan batas usia bagi penggunanya. CEO OpenAI Sam Altman menjelaskan bahwa perusahaannya sedang mengembangkan sistem prediksi usia untuk memperkirakan umur pengguna berdasarkan pola penggunaan ChatGPT. OpenAI berencana memperketat standar keamanan pada layanan ChatGPT dengan memperkenalkan aturan batas usia bagi penggunanya. CEO Sam Altman menegaskan langkah ini diambil untuk melindungi remaja di bawah 18 tahun. OpenAI berencana memperketat standar keamanan pada layanan ChatGPT dengan memperkenalkan aturan batas usia bagi penggunanya. CEO OpenAI Sam Altman menjelaskan bahwa perusahaannya sedang mengembangkan sistem prediksi usia untuk memperkirakan umur pengguna berdasarkan pola penggunaan ChatGPT. Sebagai catatan, saat ini layanan tersebut ditujukan bagi mereka yang berusia 13 tahun ke atas. Namun ke depan OpenAI ingin memisahkan pengalaman pengguna di bawah 18 tahun dengan yang sudah dewasa demi keamanan dan privasi. Dalam pernyataan resminya berjudul Teen Safety, Freedom and Privacy, Altman menyebut ada kemungkinan ChatGPT meminta kartu identitas untuk memverifikasi usia. Ia mengakui hal ini bisa menjadi kompromi privasi bagi orang dewasa, tetapi dianggap langkah yang sepadan untuk melindungi remaja. OpenAI menegaskan langkah ini juga sebagai respons atas semakin luasnya jangkauan ChatGPT ke berbagai kalangan. Selain itu, ChatGPT akan dilatih untuk menolak permintaan percakapan sensitif seperti topik genit, bunuh diri atau melukai diri sendiri bahkan dalam konteks kreatif. Jika pengguna di bawah umur menunjukkan tanda ide bunuh diri, sistem disiapkan untuk menghubungi orang tua atau pihak berwenang. Meski demikian, Altman menambahkan bahwa aturan baru ini masih dalam tahap rencana dan belum dipastikan kapan serta di negara mana saja akan mulai berlaku. Berbagai sumber IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengadakan kunjungan kenegaraan untuk kedua kalinya ke Inggris. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pun berharap kunjungan Trump akan mampu menghasilkan kerjasama strategis antar kedua negara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam kunjungan kenegaraan ke Inggris pada hari Rabu kemarin memberikan penghormatan kebesaran kepada Raja Charles III. Ini menjadi kunjungan kenegaraan kedua bagi Trump. Ia pun menyebut kunjungan atas undangan kerajaan Inggris ini merupakan salah satu kehormatan terbesar dalam hidupnya. Trump pun mengatakan bahwa istilah special relation belum cukup untuk menggambarkan hubungan kedekatan antara kedua negara. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menilai hubungan antara Inggris dan Amerika Serikat akan dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan ekonomi dan politik. Dengan demikian, Starmer berharap kerjasama bilateral Inggris dan Amerika Serikat akan mampu dimanfaatkan untuk menarik investasi dari sejumlah raksasa teknologi Amerika Serikat seperti Microsoft, Google, serta OpenAI. Dalam bidang politik, Starmer berharap kemitraan Inggris dan Amerika akan saling mendukung dalam isu-isu geopolitik, terutama terkait perang Rusia-Ukraina serta konflik di Timur Tengah. Berbagai sumber, IDX Channel. Chairman Bank Sentral Amerika Serikat Jerome Powell memberikan isyarat The Fed akan kembali memangkas suku bunga sebanyak 2 kali ke depan. Dan pernyataan tersebut disampaikan Powell dalam konferensi pers FOMC pada hari Rabu kemarin waktu setempat. Kesempatan tersebut, Powell mengatakan rapat FOMC September 2025 memutuskan untuk memangkas Fed Fund Rate sebesar 25 basis point menjadi level 4 hingga 4,25%. Keputusan pemangkasan ini pun menjadi yang pertama kali untuk tahun ini dan Powell menyebut kebijakan pemangkasan suku bunga kali ini telah mempertimbangkan risiko di 2 mandat utama The Fed, yaitu menjaga stabilitas inflasi dan mendorong pencapaian lapangan kerja maksimum. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. At today's meeting, the committee decided to lower the target range for the federal funds rate by a 0.25 percentage point to 4 to 4.25%, and to continue reducing the size of our balance sheet. Changes to government policies continue to evolve, and their effects on the economy remain.
Polandia mendesak negara-negara anggota blok Uni Eropa untuk menghentikan impor minyak hingga gas alam dari Rusia pada akhir tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk membantu negara anggota lain dalam upaya mengurangi ketergantungan energi dari Rusia. Pemerintah Polandia mendesak negara-negara anggota blok Uni Eropa untuk menghentikan impor minyak hingga gas alam dari Rusia, di mana pihak setempat meminta kebijakan tersebut dilakukan paling lambat pada akhir tahun 2026 mendatang atau lebih cepat 2 tahun dari tenggat resmi yakni di 1 Januari 2028. Menteri Energi Polandia, Milos Motyka, mengatakan negaranya siap membantu negara anggota lain untuk mencapai tujuan bersama dalam upaya mengurangi ketergantungan energi dari Rusia. Salah satu langkah yang dapat dilakukan ialah mulai melakukan impor energi dan minyak mentah dari Amerika Serikat. Selain itu, Motyka juga menilai langkah percepatan perlu dilakukan, terutama setelah insiden masuknya drone milik Kremlin ke wilayah Polandia. Insiden tersebut membuat hubungan antara pihak Warsawa dan Moskow semakin memanas, sehingga langkah untuk mandiri dari pasokan energi yang beresiko politik dan strategis perlu dilakukan. Adapun sebelumnya Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi pada sebagian besar impor minyak dari Rusia pasca serangan invasi ke Ukraina yang belum mereda sejak beberapa tahun lalu. Namun demikian, gas dari Moskow masih dikecualikan setelah ajuan keberatan dari pemerintah Slovakia dan Hungaria. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, tingkat pengangguran kaum muda di China kembali mencetak rekor tertinggi pada Agustus 2025. Data resmi menunjukkan pengangguran usia 16 hingga 24 tahun mencapai 18,9%, level tertinggi sejak metodologi baru yang mengecualikan pelajar diterapkan. Tingkat pengangguran kaum muda di China kembali mencetak rekor tertinggi pada Agustus 2025. Angka pengangguran remaja ini menambah daftar sinyal pelemahan ekonomi China yang muncul sejak awal bulan. Laporan dari AFP menyebutkan output pabrik dan penjualan retail justru tumbuh paling lambat dalam sekitar 1 tahun terakhir. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa daya beli masyarakat dan kepercayaan pasar domestik belum juga pulih. Biro Statistik Nasional China mengakui permintaan dalam negeri masih lemah dan banyak perusahaan kesulitan menjaga kelangsungan usaha. Situasi ini semakin kompleks karena Beijing tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% di tengah berbagai hambatan. Mulai dari krisis utang di sektor properti, belanja konsumen yang lesu hingga ketegangan perdagangan dengan Washington ikut memperberat beban pemerintah. Selain pengangguran pemuda yang melonjak, tingkat pengangguran keseluruhan juga sedikit naik menjadi 5,3% pada Agustus dibandingkan 5,2% di bulan sebelumnya. Lonjakan ini mencerminkan rapuhnya pasar tenaga kerja di China di tengah kondisi ekonomi global yang tidak pasti. Para analis menilai tanpa stimulus baru yang signifikan, pemulihan ekonomi negeri tirai bambu akan terus terhambat dalam beberapa waktu ke depan. Berbagai sumber, IDX Channel.